kami, perwakilan dari 12 TKJ 2, akan membuat video tutorial perakitan CPU. Selamat menyaksikan. Pertama, yaitu motherboard. Motherboard merupakan komponen yang paling utama di dalam CPU. Motherboard ini berfungsi untuk menghubungkan berbagai komponen yang berada di dalam CPU. Selanjutnya adalah cooling fan atau kipas pendingin, merupakan sebuah aksesoris komputer yang berfungsi sebagai pendingin komputer atau laptop yang sering kepanasan. Aksesoris ini berbentuk seperti kipas kecil yang mampu mengeluarkan udara panas di dalam CPU yang disebabkan dari panasnya prosesor. Selanjutnya adalah CD-ROM. CD-ROM berfungsi untuk membaca data dari sebuah compact disk atau singkatan dari CD. Cara kerjanya yaitu sama dengan cara kerja hard disk atau floppy disk dari drive. Bedanya, bagian yang diputar adalah kepingan CD, dan alat pembacanya juga bukan head magnet, tetapi sinar laser yang berkekuatan kecil. Selanjutnya adalah RAM. RAM merupakan media penyimpanan sementara, dan jenis RAM yang saya pakai yaitu RAM DDR3. Lalu yang selanjutnya adalah prosesor, atau sering disebut sebagai otaknya komputer. Secara jelasnya, prosesor adalah sebuah IC yang mengontrol keseluruhan jalannya sebuah sistem komputer dan digunakan sebagai pusat atau otak dengan fungsi melakukan perhitungan dan menjalankan tugas. Kemudian komponen selanjutnya adalah hard disk. Hard disk ini bermerek Seagate dan berukuran 500 GB. Hard disk ini merupakan komponen yang berfungsi untuk menyimpan data dan berfungsi untuk menyimpan beberapa sistem operasi dari perangkat komputer. Komponen selanjutnya yaitu power supply. Power supply merupakan bagian dari sistem komputer dan unit CPU yang berfungsi sebagai pembagi daya atau sumber arus listrik pada setiap komponen-komponen komputer. Selain itu, power supply juga berfungsi merubah tegangan DC menjadi AC sebelum dialirkan ke setiap komponen-komponen komputer itu sendiri. Yang selanjutnya adalah kabel SATA yang berfungsi untuk mentransfer atau menghubungkan data antara motherboard dan media penyimpanan data seperti hard disk dan optical drive di dalam komputer. Dan yang terakhir adalah casing. Casing adalah kotak atau rumah komputer yang dimana terletaknya prosesor, motherboard, dan piranti-piranti lain di dalamnya. Pada casing ini juga digunakan sebagai tempat untuk melindungi motherboard, floppy drive, power supply, hard disk, dan komponen-komponen lain. Fungsi dari casing ini untuk melindungi berbagai komponen-komponen di dalamnya dari debu, panas, air, atau kotoran. Dan juga untuk melindungi dari benturan fisik yang kita tidak inginkan. Casing ini juga begitu penting karena hampir semua peralatan seperti prosesor, motherboard, DVD drive, DVD-ROM, dan hard disk menggunakan casing ini sebagai tempat perlindungan di slot-slot tersendiri di setiap ruang casing. Langkah yang pertama yaitu memasang CD-ROM. Dan jangan lupa untuk mengencangkan baut di kedua sisinya supaya ketika terguncang tidak akan goyah.
Dan pasangkan juga cover casing pada sisi kanan. Lalu kencangkan baut. Lalu yang selanjutnya memasang power supply. Jangan lupa untuk mengencangkan baut di kedua sisinya, sisi atas dan bawah. Lalu untuk selanjutnya pemasangan prosesor pada motherboard. Buka pengunci slot prosesor pada mainboard, pasang prosesor pada posisi yang pas. Ingat, kita perlu berhati-hati saat memasangnya. Jika salah atau kurang pas, maka akan mengakibatkan prosesor atau mainboard menjadi rusak. Dan jangan lupa menambahkan sedikit pasta pada atas prosesor. Dan kemudian memasang cooling fan pada motherboard. Kita harus menyesuaikan dan mengepaskan antara ujung dan ujungnya. Lalu kita pasangkan panel power cooling fan pada slot yang ada di motherboard. Nah, untuk selanjutnya pemasangan baut. Kita pasangkan dari ujung yang atas. Dan untuk langkah selanjutnya pemasangan RAM. Ingat, memasang RAM itu harus tepat pada slotnya. Jika tidak tepat, maka bisa-bisa pin yang ada pada RAM akan rusak. Sehingga RAM akan menjadi rusak. Untuk selanjutnya kita pasangkan panel power dari power supply pada soket yang ada di motherboard. Soket power. Kita harus memastikan bahwa soketnya terpasang dengan benar. Jika tidak, maka komputer tidak akan hidup karena arus listrik tidak berjalan dengan baik. Nah, yang selanjutnya pemasangan panel audio. Nah, langkah selanjutnya kita pasangkan panel USB. Nah, untuk selanjutnya kita memasangkan panel power, reset, dan power LED. Kita harus memasangkannya tepat di mana
tempat panel itu berada. Jika kalau salah, maka komputer tidak akan berjalan dengan baik dan semestinya. Sekali lagi kita harus memastikan bahwa panel tersebut harus terpasang di tempatnya dan dengan keadaan baik, tidak longgar ataupun. Dan selanjutnya kita akan memasangkan harddisk. Tempat harddisk di sebelah kolom sini. Jangan lupa untuk mengencangkannya dengan baut, supaya jika nanti terbentur, harddisk tidak akan mengalami kerusakan atau bad sector, karena harddisk sangat mudah jika terkena guncangan. Nah, ini kabel SATA untuk nanti memasang dari harddisk ke motherboard. Kita colokkan kabel power dari power supply pada CD-ROM. Kita juga harus memastikan setiap kabel itu terpasang dengan baik, sehingga semuanya bisa berjalan dengan normal. Nah, yang selanjutnya kita pasangkan kabel SATA pada CD-ROM, dan kemudian colokan lagi pada soket atau slot yang ada di motherboard. Pada harddisk juga sama, kita harus memasang kabel power dan kabel SATA. Kita cek lagi apakah kabel-kabel sudah terpasang dengan baik dan setiap komponen juga sudah lengkap. Nah, ini contohnya seperti ini. Satu lagi panel tidak terpasang. Nah, sudah lengkap. Dan untuk yang terakhir, kita pasangkan cover pada casing.
kita kencangkan dengan baut. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video kami dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.